Maka Imam Syafi'i mengatakan penyembelihan itu 4 hari, 10, 11, 12, 13, menggabungkan niat korban dan niat akikah. Pendapat kebanyakan ulama tidak boleh digabung, harus dilakukan sendiri kecuali yang disembeli sapi. Maka dalam masalah bagi 3 ini ulama rata-rata mengatakan afdolnya, sunnahnya kalau bisa 1/3 dimakan, 1/3 disedekahkan, kemudian 1/3 dihadiahkan untuk tetangga. Yang dihadiahkan ini konteksnya apa? Ya karena dia orang kaya, dia orang berat. Kalau sedekah ini lebih kepada orang miskin, orang-orang susah. Kalau Syafi'iyah dia tidak membolehkan. Karena daging korban itu ibadah tak boleh dikasih sama orang. Sama dengan zakat. Karena Syafi'iyah di sini yang ketat. Zakat juga tak boleh oleh Syafi'iyah dikasih sama non muslim. Ini ada masalah. Yang kita pakai di sini mazhab selain Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama istilah kurban ini kurban ya. Ini adalah bahasa Arab. Ini berasal dari kata kurba atau juga diambil dari kata taqarrub. Taqarrub kepada Allah. Apa arti taqarrub dan kurba itu? Itu artinya mendekatkan diri atau kita terjemahkan juga kepada ibadah. Kurban itu adalah ibadah. Ke segala hal yang kita laksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Kurban ini sebenarnya dalam istilah fikih, kurban ini adalah istilah umum untuk seluruh ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban. Apakah itu bentuknya zikir, ucapan, baca Quran, zikir, berdakwah, itu semuanya kalau diniatkan mendekatkan diri kepada Allah maka itu namanya kurban. Apakah dengan gerakan badan fisik seperti solat, puasa, itu juga namanya kurban dalam istilah umum. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga dalam ibadah-ibadah yang bersifat penyembelihan, itu disebut juga kurban. Namun kita dan istilah umum sekarang sudah membatasi istilah kurban itu kepada hewan yang disembeli pada hari raya Idul Adha. Maka kata ulama la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dalam istilah. Yang penting kita mengetahui apa yang menjadi substansi. Tapi di dalam kitab-kitab fikih, dalam masalah ibadah kurban ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak kurban istilahnya oleh ulama di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, tetapi lebih populer istilah itu sebagai kata udhiyah namanya. Udhiyah ini dalam bentuk mufrad atau singularnya. Dalam bentuk Bapak Ibu sekalian jamaknya itu adahi. Inilah yang populer di dalam seluruh kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita jumpa kata-kata udhiyah, itulah yang dimaksud dengan ibadah korban. Baik Bapak Ibu sekalian, maka kenapa diistilahkan dengan udhiyah? Udhiyah ini dia ambil dari kata duha. Oleh karena itu ada katanya juga yang selaras namanya dhahiyah, dan juga diistilahkan dengan dhahaya. Dhahaya ini juga ibadah korban atau juga adhatun. Kemudian dibentuk jamaknya adha. Maka namanya Idul Adha. Jadi apa kata adha ini ada hubungannya dengan waktu duha. Jadi kenapa dinamakan ibadah korban yang kita sembelih pada 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha itu dengan adha atau udhiyah dari kata duha,
Ya, dikarenakan menamakan sesuatu dengan waktu pelaksanaannya atau awal waktu pelaksanaannya. Dikarenakan kurban itu awal waktunya disembeli ketika waktu duha pada hari raya Idul Adha. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian dinamakan dia dengan udhiyah menurut kebanyakan ulama. Tapi udhiyah itu sendiri secara bahasa oleh orang Arab diungkapkan untuk ya pertama yang disebut dengan udhiyah itu kata orang Arab adalah kambing yang disembeli pada waktu duha di hari Idul Adha itu. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian ada juga yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan, jadi ada yang mengatakan setiap kambing yang disembeli pada waktu duha. Ada yang mengatakan bahwa itu kambing yang disembeli pada Idul Adha. Sekarang secara istilah, apa yang dimaksud dengan ibadah kurban atau ibadah udhiyah ini secara syariat? Dalam istilah syariat dia pakai untuk istilah ibadah apa? Bapak Ibu sekalian, baru sembelihan yang kita sembelih itu dinamakan sebagai kurban atau udhiyah apabila memenuhi 5 hal dalam definisinya itu. Jadi 5 hal. Kalau kurang 5 hal ini, maka dia tidak bisa dinamakan ibadah kurban. Dan inilah membedakan dia nanti dengan sembelihan-sembelihan lain. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, di situ ada unsur menyembelih. Maka dia disembeli. Kalau tidak ada unsur menyembeli, tidak bisa disebut korban. Kenapa harus ada unsur menyembeli? Ya, karena ada di antara orang nanti mengatakan begini, saya korban Pak Ustadz, tapi saya korban bulat-bulat dan saya serahkan kepada fakir miskin hidup-hidup hewan itu. Dibelinya sapi, kemudian dia lihatnya orang miskin tetangganya, maka katakannya ini adalah sapi korban saya, terima, tapi tidak disembeli, diserahkan hidup-hidup, dan itu pada hari raya Idul Adha. Kira-kira ibadah korban namanya? Kan bisa jadi sekarang udah banyak daging Pak Ustaz. Ini orang butuh hewan untuk makan dia, untuk kesejahteraan ekonomi dia ke depan. Kan ada pula orang Arab nanti itu kan, ngapain ini daging dibagi-bagi? Lebih baik kasih orang miskin itu hidup hewan tuh supaya dia bisa beternak, nanti beranak pinak, nanti dia jadi sejahtera. Kan pakai logika. Bapak Ibu, agama jangan dilogika-logikakan. Maka syarat pertama dia harus disembeli. Bahkan Bapak Ibu, yang menjadi ibadah inti dari korban itu menyembelih itulah. Kita kan ingat kisah sejarah berkorban itu adalah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dan itu adalah kisah penyembelihan Ismail. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa maksud ataupun hikmah bahwa ada ibadah itu bentuknya penyembelihan? Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa hewan itu diberikan ataupun dikaruniakan, diciptakan oleh Allah adalah sebagai nikmat untuk manusia. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wal an'ama khalaqaha lakum, bahwa seluruh hewan-hewan ternak itu Allah ciptakan untuk kamu. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Banyak sekali manfaat yang kamu dapatkan dari hewan ternak itu. Di antaranya apa? Bahwa dia menjadi bahan makanan kamu yang lezat. Maka di sini sembelih Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga supaya tidak ada orang mengkultuskan hewan ini Bapak Ibu. Karena di dunia ini ada orang yang mengkultuskan hewan. Dia mengatakan tak boleh hewan itu disembeli.
itu bertentangan dengan hak azazi hewan. Biarkan mereka Kena ada seperti itu. Dan itu menyakiti katanya. Maka ada sebagian negara yang non-muslim itu Bapak Ibu mengkritik orang Islam menyembelih. Oleh karena itu, bagaimana mereka membunuh hewan? Mereka lebih parah membunuh hewan. Maka mereka membunuh dengan cara stunning, ya, dipukul kepalanya. Atau lebih parah pula. Ada yang distrum dengan listrik. Karena kita kan dalam penyembelihan itu ada proses. Kadang-kadang proses menumpangkan, ada proses mengikat, dan itu menurut mereka itu menyakiti hewan. Maka katanya tak, maka dilarang, dibuat pula undang-undang aturan. Bapak Ibu sekalian, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengingatkan, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Kenapa surah Al-Baqarah itu dinamakan Baqarah? Baqarah itu apa arti Baqarah itu? Kan ada dalam Quran surat Baqarah, sapi betina. Salah satu hewan yang boleh kita korbankan yaitu sapi dan sapi betina. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Mungkin di antara Bapak Ibu, ya karena Pak Ustaz, di dalam surat itu ada kata Al-Baqarah atau ada kisah Al-Baqarah. Kalau kata yang menjadi dasar, banyak kata dalam surah Baqarah itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil itu kenapa tidak dinamakan dia surah Al-Muttaqin? Ya kan? Kemudian juga kalau kisah, banyak kisah selain kisah Baqarah. Kisah, kalau kisah Nabi Musa dalam rentetan kisahnya banyak sekali dalam Al-Quran itu. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ada juga kisah Jalut dan Talut, itu juga dalam surah. Kenapa tidak surah Talut namanya? Bapak Ibu sekalian, jadi penamaan surat itu kata kebanyakan ulama itu adalah dari Allah langsung. Itu tauqifi sifatnya. Itu bukan sembarang penamaan. Menurut kebanyakan ulama tafsir, ulama ahli Quran. Sekarang apa disebut? Kenapa disebut surah Al-Baqarah? Salah satunya Bapak Ibu sebabnya adalah memang di situ ada kisah Al-Baqarah. Karena di situ ada kisah bahwa ada di antara kalangan Bani Israel yang dibunuh. Setelah dia bunuh mati tak dikenal siapa pembunuhnya. Maka di situ Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, suruh mereka menyembelih sapi betina. Kan itu asal kisahnya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Musa bersabda kepada kaumnya kena atas perintah Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Ini mencari mayatnya gimana, siapa yang bunuhnya ini. Maka Allah perintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Kenapa sapi? Di sini kenapa sapi disuruh menyembelih mereka itu? Maka mereka bilang, kamu mengolok-olok kami ya, katanya kepada Nabi Musa. Apa pula hubungan mencari orang pembunuh orang yang mati dengan masuk akal itu? Kan tidak logis itu. Kok apa hubungan sapi dengan mencari? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada maksud lain yang menjadi inti daripada perintah itu. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa iz wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi ketika Musa bermunajat kepada Allah, pergi bermunajat di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Masyarakat yang ditinggalkan Bani Israel yang keras kepala itu, yang tadinya bertauhid hanya menyembah Allah, 40 hari jadi tinggalkan, langsung nyembah sapi. Memang mereka itu kurang ajar sekali. 40 hari cuma ditinggalkan Musa. Ada pula Harun di tengah-tengah mereka mengawal itu Bani Israel itu. Maka mereka itu bagaimana mereka melawan Nabi, para Rasul
dan peduli mereka bahwa ada orang-orang terhormat di tengah-tengah mereka. Maka Nabi Harun itu kan orangnya lembut, nah dimain-mainkan aja. Maka Nabi Musa kan keras. Musa mereka tak sanggup. Maka pergi Musa, langsung dia ada sapi disembahnya. Nah, sekarang mereka menyembah anak sapi dan mempertuhankan sapi. Kan di dunia ini kan ada orang menyembah hewan. Bapak Ibu mempertuhankan sapi secara khusus. Oleh karena itu apa maksudnya? Allah suruh mereka menyembelih sapi. Nah, dengan begitu Allah beritahu, coba lihat kan. Ini hewan yang kalian sembah ini, yang kalian pertuhankan ini disembelih. Kalau dia Tuhan tentu bisa dia. Ini Tuhan kalian sembah, ini disembelih. Kemudian hewan itu dimakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di sebagian daerah yang bercampur kadang-kadang penyembah sapi dengan orang Islam, jangan coba-coba korban sapi di sana. Bisa perang Pak. Maka menghindarlah orang Islam menyembah sapi. Ini maka subhanallah ya, surah Baqarah. Lalu kata mereka apa? Kamu mau olok-olok kami. Bapak Ibu sekalian, setelah itu mereka tanya bagaimana kriteria sapinya, apa warnanya, macam-macam pertanyaan mereka. Akhirnya mereka sembelih. Setelah mereka sembelih, maka Allah perintahkan ambil sebagian. Maka di antaranya itu meriwayatkan yang diambil adalah ekornya. Pukulkan kepada yang mati itu, hidup langsung. Maka Allah mengatakan begitulah cara Allah. Maka jangan sapi kalian sembah. Jadi intinya sebenarnya adalah tauhid. Bapak Ibu sekalian, jadi hewan itu adalah untuk manusia, makanan manusia. Jangan pula dijadikan Tuhan. Maka di sini penyembelihan itu ada hikmahnya. Di situ ada simbol tauhid Bapak Ibu sekalian. Baik. Itu yang pertama. Jadi harus ada menyembelih. Maka jangan dikatakan nanti lebih afdal hidup-hidup daripada disembelih dan dagingnya dibagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang disembelih itu harus jenisnya bahimatul an'am. Karena hewan yang halal dimakan itu banyak. Ya kan? Cuman ada kelompok-kelompoknya. Kan ada kelompok unggas, ada kelompok hewan kalau yang melata di muka bumi ini yang tidak terbang, itu ada kelompoknya bahimatul an'am dan ada kelompok-kelompok yang lain. Nah, seperti kan kalau hewan yang kita lihat banyak sekali yang halal, kan ada yang diharamkan. Nah, cuman untuk korban baru sah menjadi korban tidak sembarang hewan yang halal dimakan, tapi hanya dari kelompok bahimatul an'am. Dan itu adalah 8 pasang ataupun 4 pasang. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran samaniyata azwaj, 8. Yaitu apa? Onta, jantan dan betina. Kan 2 itu. Kemudian yang kedua, sapi dengan sejenisnya, jantan dan betina. Kemudian yang ketiga, domba, jantan dan betina. Yang keempat, kambing biasa, jantan dan betina. Nah, ini yang disebut Allah samaniyata azwaj, 8. Bapak Ibu sekalian, inilah yang sah menjadi korban. Dan hewan ini masuk dalam kelompok namanya bahimatul an'am. Bahimah itu apa? Sebenarnya arti bahimah itu, kalau orang Arab bilang kamu bahimah kamu, nah itu dungu. Nah, itu arti dungu. Karena dia akalnya tidak ada. Sebab kalau punya akal itu sapi sebesar itu Pak, susah kita itu menjadikan dia hewan korban. Masya Allah, Bapak Ibu ya, badannya besar, tenaganya Bapak kalau Ibu melihat sapi yang jinak itu kan ikut aja, di terkesan tenaga tak ada. Pak, itu tenaganya gawat itu. Kalau dia gunakan seluruh tenaganya untuk melawan, kira-kira sapi itu gimana? Bisa korban kita, kita yang dikorbankan. Bukan kita. Tapi subhanallah dia jinak, ngikut aja. Itu yang menjinakkannya siapa itu?
Maka yang kedua sifatnya an'am. Jadi sudah tak ada akal. Kemudian yang kedua an'am, dia lamban jalannya, lunak. Bapak Ibu sekalian coba lihat jalannya pelan. Padahal ada hewan yang lebih kecil dari dia, larinya minta. Dan ada juga yang sama besar dengan dia, larinya juga. Seperti Bapak Ibu, yang kerbau hutan atau gimana, coba tuh dia lihat larinya. Tapi kenapa kerbau kita ini jenak sekali, sapi, coba lihat sapi liar itu larinya dahsyat. Dia tahu diri dia, ya. Karena memang coba itu siapa yang mentakdirkan itu? Yang mentakdirkan untuk kita adalah Allah, karena memang untuk makanan kita. Wasakharaha lakum. Allah yang telah menundukkan untuk kamu. Maka ini menyembelihnya itu adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disembelih dengan nama Allah, baca bismillah. Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa itu ya, selain itu tidak sah. Dan itu sepakat ulama. Kemudian Bapak Ibu, itu yang kedua ya. Jadi yang disembelih bahimatul an'am. Jenisnya onta, sapi, domba, kambing. Kemudian berikutnya apa lagi? Dia disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari penyembelihan. Nanti hari penyembelihan ini berbeda pendapat ulama. Kapan startnya, kapan berakhirnya? Ada ulama yang paling ketat, tapi ini di luar mazhab yang 4, bahwa hari penyembelihan itu hanya hari pertama saja. Berakhir di hari pertama, yaitu Idul Adha saja. Ada ulama yang berfatwa seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa penyembelihan itu harinya cuma 3. Hari 3 itu apa? 10, 11, 12. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama Hanafi, Maliki, Hambali. Maka bagi mereka 3. Kemudian yang keempat, yang pendapat berikutnya itu pendapat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan penyembelihan itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tapi pendapat di mazhab Syafi'i sekarang ini, setelah itu, ini adalah pendapat yang banyak dipegang oleh ulama-ulama mutaakhirin, bahkan dari seluruh mazhab. Maka sekarang kemana-mana kita tanya bahwa penyembelihan itu 4, dan itu mazhab Syafi'i itu. Mazhab lain mengatakan cuma 3 hari. Maka hewan tadi itu, pertama dia disembeli bahimatul an'am, disembeli pada hari yang 4. Kalau dia disembeli sebelum hari ke-10, maka dia tidak hewan korban. Kalau lewat daripada hari yang 4, maka dia bukan hewan korban. Jadi itu kriteria ketiga. Kemudian yang keempat, kriteria ibadah korban itu dia disembeli hewan itu sebabnya adalah karena Idul Adha, berhubungan dengan waktu. Karena kita melalui hari Idul Adha, dengan adanya hari Idul Adha itu kita menyembeli ibadah korban. Kenapa Pak Ustaz harus ada faktor itu baru disebut ibadah korban? Karena bisa saja orang menyembeli Bapak Ibu di hari 4 itu, tapi sebab faktor penyembelihannya bukan karena Idul Adha. Ada orang menyembeli kambing hari raya Idul Adha itu, tapi rupanya apa? Sebabnya adalah karena hari itu hari ke-7 kelahiran anaknya. Maka sebab dia menyembeli apa? Akikah namanya. Maka bukan korban. Walaupun disembeli hari Idul Adha, Bapak Ibu, waktunya juga yang disembeli hewannya betul kambing, disembeli pada hari sembelihan. Tapi sebabnya anak lahir, bukan waktu Idul Adha, maka tak korban namanya. Sama dengan di Mekah nanti, ini ada orang pergi haji. Maka orang pergi haji ini, bahkan Bapak Ibu sekalian, di antara mazhab Maliki, Malik mengatakan tidak disyariatkan bagi orang yang haji melakukan ibadah korban.
maka korban itu hanya untuk ibadah khusus untuk orang yang tak haji. Kalau orang ibadah haji tidak disyariatkan sama sekali, kata Imam Malik. Namun kalau menurut jumhur ulama juga disyariatkan. Jadi apa yang disyariatkan untuk orang yang haji? Karena orang yang haji itu sembelihan mereka khusus. Ada beberapa hal yang disembeli nanti oleh orang yang haji. Pertama sekali, orang yang pergi haji itu dianjurkan sangat dianjurkan ketika dia haji menyembeli di tanah haram. Sembelihan itu namanya al-hadiyu, dari kata hadiah, hadaya. Apa itu al-hadiyu? Hewan yang dihadiahkan di tanah haram. Itu orang pergi haji kemudian dianjurkan menyembelih hewan sebagai sedekah untuk orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram itu. Berarti apa? Memuliakan tempat tanah haram itu. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, itu selalu dia mengirimkan al-hadiyu. Tahun Bapak Ibu sekalian ke-9, kan ini ibadah haji ini kan tahun ke-9 Hijriah baru ada. Tapi Rasulullah tahun itu kan tak haji. Maka yang memimpin haji ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq. Dialah amir haji yang pertama dalam Islam. Jadi ketika haji pertama dalam Islam itu siapa pemimpin hajinya? Abu Bakar, bukan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tahun itu tak bisa haji. Kenapa? Sibuk dengan urusan umat Islam. Apa salah satu urusan di tahun itu? Tentara Romawi merongrong wilayah Islam. Karena dia ingin menyerang, ingin mencaplok wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia sibuk mempersiapkan tentara untuk menjaga perbatasan. Sehingga dia tidak sempat haji ketika itu, maka diserahkan kepada Abu Bakar. Kapan Rasulullah haji baru? Rasulullah haji baru tahun ke-10 Hijriah, tahun besoknya. Bapak Ibu sekalian, maka tahun ke-9 lah haji pertama di dalam Islam. Maka tahun ini jemaah haji kita melaksanakan haji yang ke-1439. Jadi umat Islam ini sudah haji 1439 tahun. Maka kalau saya tanya Pak Haji di sini, Pak Haji kemarin haji yang keberapa kemarin? Ya, kalau dihitung kan, kena haji pertama semenjak haji itu disyariatkan sampai hari ini tak pernah absen haji terus. Tapi haji karena ini adalah ibadah kan sekali setahun cuma. Seperti Ramadan juga ibadah tahunan. Nah, kalau ibadah Ramadan kemarin kita kan tahun 1446. Kalau haji 1439. Karena tahun ke-9 mulainya berarti 8 tahun tidak ada haji. Tahun ke-9 baru ada. Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah SAW ketika walaupun dia tidak haji, tapi dia mengirimkan hewan. Dia kirimkan lewat rombongan. Apa namanya? Hewan al-hadiyu. Hadiyu itu apa? Hewan yang dihadiahkan di tanah haram. Maka disembelihnya juga hari yang keempat tadi, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi disembelih tapi di tanah haram, niatnya al-hadiyu. Apa korban atau dia al-hadiyu? Maka apa beda hadiyu dengan korban? Letaknya apa? Pada faktor. Maka kalau korban, faktornya adalah waktu, yaitu karena adanya hari Idul Adha. Sedangkan Bapak Ibu al-hadiyu, faktornya tempat, yaitu tanah haram. Itu tuh penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kata kalau ibadahnya orang yang haji al-hadiyu, itu menghadiahkan. Tapi bolehkah orang yang haji berkorban di tanah haram? Boleh menurut jumhur ulama. Kalau menurut Imam Malik itu makruh dibilang. Tetapi menurut Imam Syafi'i sendiri juga sunnah, tidak ada masalah. Cuma nanti bagaimana membedakan ini hadiyu atau kena sama, tempatnya sama, waktunya sama. Maka apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di situ yang membedakan. Ini hewan hadiyu kah? Ini hewan korban kan dia?
itu niat. Karena juga Bapak Ibu banyak lagi sembelihan bagi orang yang haji. Apa di antara 9 orang yang haji? Yang wajib ya, kalau haji itu sunat. Korban sunat, tapi ada yang wajib. Yang wajib di antaranya apa? Bagi jemaah haji yang mengambil manasiknya haji tamattu dan qiran. Kan 3 macam jemaah haji itu. Ifrad, qiran, tamattu. Kalau ifrad apa? Orang yang datang ke Mekah sekarangnya kan berangkat di jemaah haji ini. Tapi ke Madinah mereka dulu. Dari Madinah mereka memasang kain ihram. Miqatnya apa? Bir Ali dan Zulhulaifah. Apabila dari Zulhulaifah lah masuk Mekah niatnya haji, dia bilang apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan aku berihram untuk haji karena Allah. Maka hajinya ifrad. Konsekuensinya apa? Semenjak dia berniat harus pakai pakaian ihram dan menjaga larangan ihram. Kapan baru boleh dia tanggalkan? Tanggal 10 Zulhijjah. Maka dia lama sekali pakai ihram. Tapi konsekuensinya juga apa? Tidak bayar dam. Bebas dia. Kena cukuplah penderitaan dia itu. Maka jangan ditambah kambing lagi. Kena menderita dia kan? Lama itu. Ibu sekalian, apalagi menahan itu. Karena yang namanya ibadah itu kan sifatnya kan menahan Bapak Ibu. Puasa kemarin juga menahan makan, minum, tidak kasih. Tapi kalau haji ini lebih banyak lagi, lebih detail lagi menahan. Kalau kemarin yang kasar-kasar kita tahan makan, minum, kemudian tapi kalau haji makan tidak tahan. Sempat ditahan pula payah itu. Tapi yang ditahan apa? Istri. Kemudian mulut ditahan, jangan kata-kata tidak macam-macam. Kemudian Bapak Ibu apa? Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh pakai harum-haruman, tidak boleh apa lagi memakai pakaian biasa. Kan itu kan menahan semua itu. Semenjak berniat, kalau kita sholat ditandai Bapak Ibu dengan takbiratul ihram. Kalau puasa ditandai dengan niat puasa. Tapi dia bukan ditandai dengan niat puasa. Bisa saja niat puasa kan dipasang jam 2 malam. Jadi semenjak kita berniat harus menahan sampai subuh. Bapak Ibu, saya kalau puasa Bapak Ibu kalau sudah berniat tidak boleh lagi makan. Jadi menahan apa indikator menahan kita? Kalau puasa menahannya adalah karena datangnya fajar. Walaupun Bapak Ibu pasang niat jam 2 malam masih boleh makan. Masih boleh minum. Jadi yang membuat kita menahan apa? Niat atau fajarnya? Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kalau salat apa yang membuat kita mulai menahan? Takbiratul ihram. Maka menurut kebanyakan ulama bisa saja pasang niat sebelum itu. Tapi kalau sudah takbir, akhirnya satu-satunya mazhab-mazhab yang mengatakan niat harus berbaringan dengan takbiratul ihram adalah mazhab kalau mazhab Syafi'i harus sama katanya. Kalau haji kapan menahan? Menahan dengan niat. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sudah niat tak boleh lagi. Sampai kapan? Itu ada nanti akhirnya. Kalau dia ifrad baru dia boleh lepaskan setelah tanggal 10. Maka seluruh jemaah haji itu setelah tanggal 10. Tanggal 10 itu apa indikatornya? Baru dia boleh pada tanggal 10 itu minimal dia melakukan 2 hal. Baru dia boleh menanggalkan ihram. 2 atau 3. Tapi jangan kurang dari 2 ini. Karena hari ke-10 itu ada, kalau dihitung dirinci betul, ada 7 amalan. Di hari ke-10 itu saja. Maka harus minimal 2. Apa itu? Pertama, dia sudah melontar jamrah Aqabah. Yang kedua, dia sudah mencukur. Yang ketiga, dia sudah menyembeli. Tapi 2 aja cukup. Umpamanya dia melontar, setelah itu dia cukur. Setelah itu boleh dia tanggalkan pakaian ihram dan dia
bebas dari larangan ihram kecuali satu. Maka dia dengan tanggal 10 melontar itu, habis melontar, habis mencukur pakai pakaian biasa, tapi dia baru dinamakan tahallul awal. Ingat Bapak Ibu yang pergi haji kemarin, tahallul. Ya kan, tahallul itu ada dua, ada tahallul awal, ada tahallul sani. Lupa kajinya itu ya. Jadi kalau tahallul awal itu apa? Bebas dari larangan ihram, tahap pertama. Itu maksudnya. Apa saja larangan tahap pertama? Semua larangan kecuali satu. Apa itu? Berhubungan suami istri. Maka sudah pakai pakaian biasa, sudah boleh pakai harum-haruman, tidak ada masalah setelah melontar dengan mencukur tadi. Tapi tidak boleh. Kapan dia tahallul sani? Tahallul saninya kalau dia selesai tawaf dan sa'i. Karena dia tawaf dan sa'i setelah melontar dia. Setelah melontar, setelah mencukur, setelah menyembelih, langsung pergi jemaah haji ke Mekah tanggal 10 itu juga. Langsung setelah melontar. Maka setelah melontar itu ada jalan. Kan yang dilontar tanggal 10 itu kan cuma 1 jam berapa? Jamrah Aqabah. Di ujung Aqabah itu disediakan jalan beratap seng. Itu memanjang jalan itu langsung ke Masjid Haram. Bisa jalan kaki itu, tidak boleh ada kendaraan di situ. Maka kita selesai melontar itu langsung ikut jalan itu terus sampai ke Ka'bah itu. Memang sengaja dibuat jalan itu untuk orang tawaf, karena setelah melontar itu amalannya. Jadi langsung dia ke Ka'bah, tawaf, sa'i. Kalau dia selesai tawaf sa'i, selesailah tahallul itu boleh semuanya itu. Itu begitu. Maka kemarin ada jemaah tu saya mengasih manasik di Masjid Agung An-Nur. Jadi dia bilang, tapi Pak Ustadz, kami diuraikan di manasik lain, kami tawaf dan sa'i itu menjelang pulang baru setelah mabit di Mina. Ini kan orang Indonesia kan banyak ramai, maka mereka setelah tanggal 10 melontar, mencukur, mereka tinggal langsung di Mina. Mereka tidak ke Mekah. Kapan baru ke Mekah? Selesai di Mina. Kadang kalau ngambil dia nafar kan ada dua, nafar awal, nafar sani. Ini jemaah haji kita saya tanya kemarin, ini nafar awal atau nafar sani? Sekarang ditetapkan katanya nafar awal. Nafar awal itu apa? Rombongan pertama. Ada jemaah haji namanya rombongan pertama, ada rombongan kedua. Kalau rombongan pertama ini apa? Mereka meninggalkan Mina tanggal 12. Jadi mereka bermalam di Mina cuma dua malam, malam ke-11, malam ke-12. Dan mereka melontar cuma dengan 49 batu. Kenapa 49 batu? Karena hari 10 7 batu jamrah Aqabah. Hari ke-11 3 jamrah, masing-masing 7. Berarti berapa? 21. Besoknya tanggal 12. Itu terakhir mereka melontar 7 batu pula. 3 dan masing-masing 7. Berarti 21 tambah 7 berapa? 49. Ini namanya kalau dia tinggalkan Mina tanggal 12, maka disebut gerombongan ini nafar awal mereka. Tapi ada yang bertahan sampai bermalam 3 malam, malam ke-13. Maka orang nafar awal ini harus, kata ulama, meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari tanggal 12 itu. Kalau dia tetap di Mina sampai tanggal 12 setelah terbenam, maka dia wajib bermalam sampai besok. Maka harus meninggalkan Mina. Itulah sebabnya jemaah haji kita cepat-cepat melontar tanggal 12 itu, pagi-pagi dia melontar. Kadang malam digabung melontar. Digabungnya melontar hari ke-11 dengan hari ke-12 di tengah malam. Jadi pergi mereka bermalam. Sekarang ini Bapak Ibu, ada ini supaya jangan bingung. Sekarang ada istilah tanazul. Jadi jemaah haji kita ini ditetapkan pemerintah namanya tanazul. Apa itu tanazul? Kan sudah disediakan kemah. Kemah itu cuma kemah ini letaknya di Mina Jadid namanya. Mina Jadid itu Mina baru.
Mina itu kan tidak ada yang baru, tidak ada yang lama. Mina ya Mina. Tapi ada istilah Mina Jadid, dan itu sudah keluar dari kawasan Mina. Dan itu sudah sebagian ada yang sudah lipa sudah. Bapak Ibu sekalian, dan itu bukan lokasi Mina. Cuman kan masalahnya kemah itu banyak, jemaah haji banyak. Terpaksalah bersambung-sambung kemah itu keluar Mina. Maka ulama berfatwa semuanya tinggal di kemah itu, dan itu termasuk mabit di Mina selama kemahnya bersambung. Tapi kalau buat kemah sendiri atau tidak sah itu. Tapi kemahnya nyambung sampai ke Mina Jadid. Bapak Ibu sekalian, maka jauh itu. Katanya ada 10 kilo. Berarti kalau 10 kilo bolak-balik, itu gimana melontar itu? Kalau 20 kilo. Akhirnya mereka ngambil tanazul. Karena mengingat banyak yang tua jemaah. Apa tanazul? Mereka tidak tinggal di situ. Mereka cari hotel. Hotel itu yang paling dekat ke Jamrah Aqabah, paling dekat itu. Dan tapi dia tidak masuk Mina lagi. Itu namanya daerah Sisa atau daerah Aziziyah. Di situlah mereka ngambil hotel, dan di situ mereka nginap di Mina. Tapi itu bukan itu nginap di hotel. Ini kebijakan pemerintah sekarang nih. Di drop lah jemaah haji itu di situ. Orang mabit di Mina, jemaah haji kita di hotel. Itu bagaimana? Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada masalah. Tapi ini sebenarnya ukuran minimal. Nah, ini penting saya apakan bagi Bapak Ibu kalau ada yang bertanya nanti. Jadi kalau orang tinggal dia di hotel di Aziziyah di hari-hari Mina itu, bagi ulama sebenarnya kalau masalah tak masalah, tapi dengan catatan wajib mabit. Jadi dia di hotel itu hanya siang saja. Maka waktu siang terus nanti dia di hotel. Tapi dia harus hadir bermalam di Mina ketika sebelum terbenam matahari. Jadi banyak juga orang-orang dari mana-mana di hotel tinggalnya. Tapi menjelang terbenam matahari turun mereka dari hotel bawa tikar. Langsung mereka berjalan kaki masuk Mina. Lalu tidur di Mina. Sampai apa? Sampai ukuran minimal. Minimal sampai pertengahan malam. Jadi dari terbenam matahari sampai pertengahan malam, pertengahan malam jam 12, maka dia perkirakan lebih dari setengah malam. Jam 12.30 dia sudah berangkat meninggalkan, karena di dalam masalah melontar itu hitungannya pertengahan malam. Pertengahan malam itu sudah dihitung hari besok. Sebelum pertengahan malam itu adalah hari sebelumnya. Jadi jemaah, ini penting Bapak Ibu. Hari ke-11 itu kan melontar, 10 selesai. Besok hari ke-11. Hari ke-11 ini ke-12. Hari ke-11 kapan dia melontar? Ditembaknya kan sebelum terbenam matahari mereka masuk. Kalau nanti siang tu melontar pula, bolak-balik, jauh pula. Maka sekali aja lah. Mereka datang malam itu melontar untuk tanggal 11. Ditunggu setengah malam, setelah pertengahan malam melontar pula untuk besok. Akhirnya apa? Melontar 2 hari itu dijamak. Sah ini? Ya banyak ulama mengatakan tak sah. Tapi ada fatwa ulama mengatakan sah. Karena ada ulama jumhur ketat. Itu mazhab yang 4. Tidak sah melontar hari ke-11, hari ke-12 kecuali setelah tergelincir matahari. Itu tuh. Nanti rentan waktunya sampai, ada yang mengatakan sampai terbenam, ada yang mengatakan sampai malam, pertengahan malam. Tapi kalau melontar untuk hari itu setelah pertengahan malam, itu kebanyakan mengatakan tidak sah. Tapi ada Bapak Ibu mengingat banyak korban jiwa, kemudian banyak masalah masyarakat. Ada di antara ulama kontemporer, bahkan ulama Saudi sendiri yang berfatwa seluruh waktu di Mina itu adalah waktu melontar. Jadi kalau dari sisi sah. Tapi itu dalam tanda kutip Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya di sini ingin menjelaskan
bahwa ada kesembelihan-sembelihan yang wajib disembeli oleh orang yang haji. Apa wajib disembeli? Yaitu orang yang mengambil haji qiran dan tamattu. Kalau qiran ini apa? Dari miqat dia berniat, aku berniat haji dan umroh sekaligus. Itu qiran. Maka wajib bayar dam. Atau dia dari Bir Ali tadi dari Madinah masuk ke Mekah hanya dengan niat umroh, maka dia hajinya tamat, baru nanti niat haji tanggal 8. Bapak Ibu, maka mereka yang qiran dan tamattu ini wajib hukumnya menyembeli dam. Sekarang dam ini jadi pertanyaan, bolehkah disembeli di Indonesia? Sekarang ada suara kumpulkan dam itu katanya, masukkan ke rekening, punya rekening Masjid Istiqlal. Ini kan main-main ini. Bapak Ibu sekalian, dam itu Bapak Ibu, pertama apa? Waktunya itu sama dengan waktu korban. Yang kedua Bapak Ibu, tempatnya harus di tanah haram Bapak Ibu. Kecuali dibuat pula tanah haram di Indonesia ini. Ada tanah haram. Jadi disembelinya di sana. Sedangkan masalah distribusinya, itu baru longgar. Umpamanya distribusi bisa dikirim ke Indonesia, dikirim ke Afrika, dikirim. Tapi kan faktornya penyembelihan itu disembeli di mana? Di tanah haram. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak bisa bayar dam, maunya ada yang tidak bisa bayar dam Bapak Ibu sekalian, kemudian dia harus puasa. Puasa berapa? 10 hari. Tapi harus ada puasanya itu di tanah 3 hari di tanah haram. Baru nanti 7 hari dia pulang. Maka di sini ulama nggak sepakat mengatakan yang namanya dam itu disembeli di sana. Maka tak boleh dibayarkan di sini dan disembeli di sini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah dam karena haji tamattu, karena haji qiran. Ada lagi dam yang dibayar karena meninggalkan salah satu kewajiban haji. Ini banyak juga. Pertama, diantaranya apa? Kewajiban haji itu apa? Orang yang tidak memasang niat dari miqat. Umpamanya di miqat Bir Ali tadi, Bapak Ibu, orang turun semua, orang pasang niat, dia tidur di bus. Sudah lewat bus di pertengahan jalan baru bangun. Dia belum pasang niat. Miqat sudah lewat. Atau gimana itu? Maka orang seperti ini dua kemungkinan. Dia balik lagi. Kalau dia balik, niat tidak ada masalah. Yang kedua, pasang niat di tempat. Dia bangun. Tapi konsekuensinya di sini Bapak Ibu sekalian. Dan ini dan meninggalkan kewajiban karena hukumnya Pak, pasang niat tidak melewati miqat itu wajib haji dan wajib umrah. Maka kena pula dam. Nanti ada lagi wajib haji apa? Wukuf di padang Arafah sampai terbenam matahari. Itu wajib itu. Karena ada jemaah haji dibawa oleh orang Makkah sebelum terbenam Pak. Dia wukuf padang Arafah. Setelah asar, ayo berangkat masuk bus. Ya Allah, belum terbenam mereka dah masuk bus, sudah sampai di Musdalifah. Ini melanggar salah satu kewajiban haji. Karena wajib wukuf di padang Arafah sampai terbenam. Jadi menghimpun antara siang dan malam. Maka orang seperti ini kena pula dam. Kalau dia tinggalkan mabit di Muzdalifah, kena lagi dam. Kalau tak mabit di Mina, kena lagi dam. Kalau tidak melontar, pulang saja dia tidak tawaf ifadah, tawaf wada, kena pula dam. Ini adalah wajib semuanya ini. Bapak Ibu, jadi ada sembelihan, ini namanya sembelihan fidyah, kena meninggalkan. Ada lagi orang yang melanggar larangan ihram. Maka apa? Salah satu sanksinya sembeli kambing. Umpamanya apa? Dia pakai harum-haruman sedang ihram. Dia mencukur rambut sedang ihram. Bapak Ibu sekalian, jadi sembelihan orang haji itu banyak macamnya. Oleh karena itu kata Imam Malik, maka sembelihan mereka bukan korban. Korban itu adalah untuk yang tidak
haji. Namun Bapak Ibu, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, kalau ada jemaah haji yang pengen berkorban, tapi mereka rata-rata mengatakan afdalnya kalau untuk korban, walaupun dia pergi haji, afdalnya dia berkorban di kampung sendiri. Maka kalau ada bapak di sini mau pergi haji, nanti pergi haji, titip korbannya di masjid Furqan. Karena itu yang lebih afdal. Kalau di sana nanti lakukan pula yang afdal, namanya al-hadiyu, untuk yang sunatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita kembali kepada definisi korban tadi. Berarti pertama tadi apa? Disembeli. Yang disembeli apa? Hewan bahimatul an'am, berarti tidak sah yang lain. Kemudian yang ketiga, di waktu, karena berhubungan dengan waktu, yaitu 4 hari. Tidak boleh lebih dahulu, tidak boleh lewat. Begitulah sebenarnya agama mengajarkan kedisiplinan waktu. Kemudian yang keempat tadi apa Bapak Ibu sekalian? Sebabnya adalah hari Idul Adha, bukan kena sebab yang lain. Maka kalau ada orang kenapa menyembeli di hari Idul Adha? Rupanya untuk dijual di pasar, korban namanya. Hewan cari duit. Yang kelima Bapak Ibu, ini kelima, niatnya ibadah. Maka tadi itu dia disembelinya, tapi apa? Niatnya bukan ibadah. Niatnya untuk menjamu tamu. Itu lain lagi itu. Niatnya besok untuk apa? Ini hewan korban ini besok anaknya pesta. Itu juga ada itu. Itu hewan untuk. Tapi niatnya adalah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, 5 kriteria inilah yang menyebabkan hewan yang disembeli itu menjadi ibadah korban. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, tadi Pak Ketua mengusulkan kalau sudah bunyi bel katanya buka pertanyaan. Jadi jadi begini nanti kesepakatan kita. Kalau sudah bunyi bel, saya persilakan nunjuk saja. Saya teruskan, tapi saya menunjuk, saya layani. Tapi jangan sebelum bel. Sebelum bel materi dulu. Kalau sudah bel, semua jemaah berhak nunjuk. Walaupun saya sedang apa, saya hentikan nanti. Gitu aja lah ya. Supaya jika kan saya bisa bilang ada yang tanya, tidak ada yang tanya. Nanti saya tutup nanti aja. Ya silakan Pak Iban. Yang kebiasaan di masyarakat kita berniat kurban tapi disebutkan juga niat akikah. Oh ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, menggabungkan niat korban dan niat akikah. Ini ada beberapa kemungkinan. Pertama kemungkinannya, yang disembeli itu umpamanya anaknya perempuan. Maka kalau anaknya perempuan, akikahnya berapa kambing? 1 cuma. Berarti kan 1 kambing. Yang kedua, anaknya laki-laki 2 kambing. Kemudian ada yang memilih akikah, saya milih kambing. Tapi ada yang milih apa? Saya supaya banyak pahala saya pilih sahkah sapi menjadi akikah? Sah. Dia sama dengan korban itu. Boleh kambing, boleh. Cuman masalah afdalnya saja. Jadi kalau ada orang menyembelih sapi untuk akikahnya sah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau dia sembelih sapi, kemudian dalam sapi itu ada niat korban, ada niat akikah, sadar. Maka kalau dia sapi yang dia korbankan, apalagi sapi itu kan berhak untuk 7 orang. Maka umpamanya apa? Sapi 7 tadi dibagi 7 niatnya. Umpamanya apa? 1/7 untuk akikah. Atau kalau laki-laki kan berarti 2/7. Kemudian yang ketiga niatnya adalah untuk korban. Yang keempat adalah untuk dijual di pasar. Kelima apa? Ada pula nazar. Punya dia nazar seekor
kambing sepertujuh sapi. Jadi berkumpulah di situ banyak macam-macam. Jadi di sini gimana? Kalau di satu ekor sapi tak ada masalah, karena dia beda. Tapi kalau cuma satu ekor kambing, niatnya dua kali salah. Karena kambing tidak bisa dibagi tujuh, karena hanya untuk satu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Rata-rata jumhur ulama mengatakan tidak sah. Maka apa? Tidak boleh menggabung niat korban dengan niat akikah. Kenapa? Karena sebab dan waktu ini banyak perbedaan. Karena ibadah ini pertama itu perintah tersendiri-sendiri. Akikah ada perintahnya, korban ada perintahnya. Kemudian sebabnya berbeda. Kalau sebab korban itu adalah Idul Adha, sedangkan sebab akikah itu adalah kelahiran anak, maka rata-rata jumhur ulama mengatakan tidak boleh digabung. Ada mengatakan jadi tidak sah kedua-duanya kalau diniatkan. Namun Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan di situ boleh, di situ tasyrik fi niyat. Jadi sah digabung niat akikah dan niat korban. Artinya apa? Ini adalah masalah khilafiyah. Sekarang yang pertanyaannya selanjutnya itu Pak Ivan, gimana? Jadi Pak Ustadz, saya punya modal cuma seekor kambing, tapi hari itu hari akikah pula, hari itu juga hari korban. Sekarang dilihat waktunya, mana yang waktu muwassa, mana waktu mudayyak. Waktu ini maksud muwassa, ada waktu yang lapang, ada waktu yang sempit. Kalau ibadah, mana yang lebih lapang waktunya, akikah atau korban? Yang lapang waktunya. Kalau akikah ini apa? Kalau seandainya awalnya itu mulai tanggal 7, tak bisa tanggal 7, tanggal 14. Nggak bisa tanggal 14, tanggal 21. Kalau nggak bisa, kapan bisa? Kan gitu. Kalau korban sampai tanggal 13. Maka mana yang didahulukan? Maka di situ dia dahulukan saja dulu korban, karena korban waktunya terbatas, dan itulah ibadah di hari raya korban tadi. Maka nanti akikahnya bisa ditunda. Jadi pendapat kebanyakan ulama tidak boleh digabung, harus dilakukan sendiri, kecuali yang disembelih sapi. Tak ada masalah. Tapi tidak gabung dia. Tapi niatnya apa? Allah, sapi ini ada untuk akikah, kemudian niatnya juga sebagian korban. Jadi kan sebagian. Kalau tadi itu kan utuh, korban sekaligus, akikah sekaligus. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan begitu. Ya, tunggu, ini ada dulu. Ya. Mengenai dibagi tiga ini. Ya. Ada yang sepertiga untuk si sedekah. Ya. Tiga untuk berbagi, yang tiga lagi kasihkan bagi. Ya. Tadi bagi tadi itu yang biasa-biasa. Ya. Ya, jadi ini masalah distribusi daging korban. Bagaimana mendistribusikannya? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam Quran itu ada yang mengatakan yang wajib itu bagaimana, kemudian yang sunnahnya dalam mendistribusi itu bagaimana. Maka yang wajib itu sebagian ulama mengatakan, atau kebanyakan ulama, yang wajib itu harus ada yang disedekahkan. Ada yang mengatakan yang wajibnya dua, wajib ada yang dimakan dan ada yang disedekahkan. Kalau tidak ada yang dihadiahkan, tak ada masalah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi, fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar. Kalau sudah jatuh hewan itu kamu sembelih, maka bagaimana? Fakulu minha, makan oleh kamu sebagian. Wa at'imu al qani'a wal muqtar, orang-orang miskin
ada orang miskin yang minta-minta, ada orang miskin yang tidak minta-minta, maka sedekahkan kepada mereka. Bagi dalam ayat itu yang disebut cuma dua, makan, sedekah. Maka ada dari ayat ini di antara ulama mengambil kesimpulan yang wajib dalam daging korban itu ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Yang ketiga dihadiahkan bagaimana? Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam masalah bagi tiga ini ulama rata-rata mengatakan afdolnya, sunnahnya kalau bisa sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, kemudian sepertiga dihadiahkan untuk tetangga. Yang dihadiahkan ini konteksnya apa? Ya karena dia orang kaya, dia orang berat. Kalau sedekah ini lebih kepada orang miskin, orang-orang susah. Tapi itu tidak harus. Cuma kalau bisa itu afdalnya saja. Maka tapi kena ada orang terikat wajib, tidak wajib. Tapi kalau bolehnya, boleh. Ada yang mengatakan Bapak Ibu seperti mazhab Syafi'i sendiri dan juga yang lain, kalau ada orang disembelihnya korban, setelah disembelih korban, kan dia korban tadi 5 tadi terwujud, kan 5 tadi dalam definisi cuma, kan tidak ada harus dibagi sama orang kan, disembelih hewan ternak bahimatul an'am hari raya korban, sebabnya Idul Adha, kemudian ibadah ada 5 itu. Lalu setelah disembelih masukkannya ke kulkas, tak ada bagi-baginya. Gimana sah korbannya? Tak sah. Kenapa? Berarti dia korban untuk dimakan bersama oleh keluarga. Tak ada masalah. Sah sebagai korban. Kalau ada seperti itu sah. Kalau sah Bapak Ibu, tapi dia tak dapat pahala sedekah, itu aja masalah. Cuma pahala untuk menyenangkan istri dan anak. Tapi sebagian ulama ada mengatakan bagian yang disedekahkan itu adalah wajib, walaupun sedikit, tapi jangan sampai pula sampai ke sedikitnya itu hanya tidak sampai 1 on. Dikit. Dia semuanya sebesar jari. Ini sedekah. Nah, jadi kata ulama dalam fikih itu tidak boleh tafih. Tafih itu adalah tak ada tak berharga. Ya minimal second on yang bisa adat kita lah yang bisa dimasak ya. Itu apa? Mungkin setengah kilo kan udah bagus, 1/4 kilo udah bagus. Apalagi sekilo. Jadi harus ada yang disedekahkan. Maka yang 2 ini itu dijaga itu. Pertama yang dimakan, yang kedua harus bahkan afdalnya menurut mazhab Syafi'i kalau masalah sedekah ini mana yang lebih banyak? Ada yang mengatakan dibagi 3. Ada yang mengatakan enggak, jangan dibagi 3. Paling banyak afdalnya itu yang disedekahkan. Bahkan kalau bisa semuanya disedekahkan kecuali ambil sedikit dimakan. Punya bagian hati, bagian apa? Itu dalam mazhab Syafi'i itu ulama Syafi'i ada berfatwa seperti itu. Jadi pakai tua tidak harus ya. Maka sekarang kalau peserta mensedekahkan itu lebih bagus. Jangan dituntut betul bagian saya banyak karena itu adalah ibadah. Dan di situ ada ibadah korbannya, ada ibadah sedekahnya, kemudian ada pula Bapak Ibu sekalian sifatnya hadiah untuk menjalin hubungan. Termasuklah non muslim, tapi itu di luar Syafi'iyah itu. Kalau Syafi'iyah dia tidak membolehkan, karena daging korban itu ibadah tak boleh dikasih sama orang. Sama dengan zakat, karena Syafi'iyah di sini yang ketat. Zakat juga tak boleh oleh Syafi'iyah dikasih sama non muslim. Maka mu'allafah qulubuhum oleh mereka itu orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Tapi bagi di luar mazhab Syafi'iyah enggak. Mu'allafah qulubuhum itu adalah orang non muslim yang ditarik hatinya kepada itu. Jadi non muslim dia tapi dikasih. Kalau Syafi'iyah enggak, harus dia sudah
Sudah sama. Jadi itu begitu ya. Tapi tidak ada masalah. Ya kita pakai di sini mazhab selain Syafi'i. Masalah sekali. Karena itu pendapat jumhur ulama ya, kebanyakan ulama. Karena di sini tersendiri saya lihat Syafi'iyah saja. Ya. Jadi sekira karena waktu sudah habis, insyaallah kita sambung Bapak Ibu. Banyak kajian Kamisan ke depan kita bicara tentang ibadah kurban, dan insyaallah besok kita akan menjelaskan apa syarat-syarat sah berkorban. Syarat sah berkorban ini berhubungan dengan 3. Pertama, syarat sah hewan korbannya. Yang kedua, syarat sah orang yang melaksanakan korbannya. Kemudian berhubungan dengan waktu pelaksanaan dan teknis penyembelihan. Itu semuanya nanti masuk dalam fikih ibadah korban. Terdapat saya sampaikan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.